Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini video ini akan membahas lanjutan materi kita, yaitu paragraf argumentasi. Baik, sudah siap belajar? Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita simak materi berikut ini. Sudah masuk pada PowerPoint-nya. Kita beberapa waktu yang lalu sudah membahas paragraf narasi, paragraf deskripsi, paragraf eksposisi, dan hari ini kita akan membahas paragraf argumentasi. Mohon maaf ya anak-anak ya, sebenarnya masih kurang satu lagi jenis paragraf yang belum kita sertakan di sini. Nanti tapi insya Allah tetap kita bahas bersama. Ada namanya paragraf persuasi. Itu ya, jadi ada 5 jenis paragraf nanti yang akan kita pelajari. Baik, kita sekarang akan membahas paragraf argumentasi. Paragraf yang keempat. Apakah paragraf argumentasi itu, anak-anak? Paragraf argumentasi adalah paragraf yang mengungkapkan ide atau gagasan atau pendapat penulis dengan disertai bukti atau fakta. Jadi di sini penulis atau kita seumpama yang ingin menjadi penulis itu pasti setiap orang mempunyai ide atau pendapat tentang sesuatu hal. Nah, di situ penulis mempunyai hak mengemukakan pendapatnya. Anak-anak, boleh kita berpendapat tentang sesuatu hal. Itu berbeda-beda setiap orangnya. Nah, tapi pendapat-pendapat itu harus disertai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta. Artinya tidak boleh kita berpendapat tapi tidak ada bukti yang mendukungnya. Jadi bukan asal-asalan berpendapat, gitu ya. Nah, apa ciri-ciri dari paragraf argumentasi? Yang pertama, ciri-cirinya adalah berisi pendapat. Nah, jadi isinya itu memang pendapat orang, pendapat kita sebagai penulis mengemukakan pendapat atau pandangan atau pemikiran terhadap sesuatu hal. Banyak ya, misalnya tentang ibadah misalnya. Kalau kita sebagai umat Islam itu kan ibadah ada yang kita anut itu kan ada 4 madhab itu, ada Imam Hanafi, Hambali, Syafi'i, itu ya, ada 4 itu pokoknya. Nah, setiap imam itu kan berbeda misalnya pendapat fikihnya. Nah, misalnya kita tulis tentang fikih sholat misalnya menurut pandangan Imam Syafi'i, tapi harus ada fakta-fakta, bukti-buktinya. Misalnya ada yang kunut, ada yang tidak, itu kan ada bukti-bukti sendiri. Nah, itu diperbolehkan, misalnya begitu ya. Ciri-ciri yang kedua, menyertakan data yang faktual untuk mendukung pendapatnya. Faktual itu artinya fakta atau data yang nyata, data yang benar, valid, bukan data yang kaleng-kaleng katanya anak-anak itu ya. Jadi datanya itu memang berupa fakta untuk mendukung pendapat penulis.
Itu ya, itu adalah ciri-ciri dari paragraf argumentasi. Nah, anak-anak, supaya kita lebih memahami bagaimana contoh paragraf argumentasi itu, mari kita lihat contohnya. Mari kita lihat contoh paragraf argumentasi. Kita baca, olahraga adalah hal yang sangat penting bagi kesehatan tubuh karena dapat melancarkan peredaran darah. Semua orang pasti merasakan manfaat olahraga. Beberapa orang yang sakit di rumah sakit mengatakan mereka sakit karena tidak pernah berolahraga. Waktu luangnya selalu digunakan untuk bermalas-malasan dan tidur. Nah, coba kita analisis atau kita pahami paragraf ini termasuk dalam argumentasi. Kalau kita lihat di kalimat pertama, ini adalah pendapat penulis tentang olahraga, bahwa olahraga itu adalah sangat penting bagi kesehatan tubuh. Nah, jika ini adalah pendapat penulis, maka pendapat ini harus didukung dengan data-data dan fakta yang mendukung pendapat itu. Di sini juga disebutkan karena dapat melancarkan peredaran darah. Nah, mana bukti yang mendukung pendapat ini? Ini di sini ada. Beberapa orang yang sakit di rumah sakit mengatakan, nah ini data yang fakta, jadi langsung dari orangnya. Mereka sakit karena tidak pernah berolahraga. Waktu luangnya selalu digunakan untuk bermalas-malasan dan tidur. Nah, begitu ya Nana ya. Jadi ada pendapat yang dikemukakan, kemudian ada fakta yang mendukung pendapat tadi. Nah, begitu. Bisa ya. Anak, itu tadi adalah pembahasan kita tentang paragraf argumentasi. Semoga anak-anak bisa memahaminya dengan baik, sehingga ketika ada paragraf kalian bisa menentukan jenis paragrafnya, termasuk dalam paragraf yang mana. Sekian dulu dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.